Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, dan teman-teman yang saya kasihi. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan yang berjudul Identifikasi Bahaya dan Risiko pada Laboratorium Komputer Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya menggunakan metode HIRAK. Sebelum kami mempresentasikan, berikut merupakan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Falah, yang kedua ada Indana Alia, yang ketiga ada Dava Furqon, yang keempat ada Ahmad Alif, yang kelima ada Amadea Madatu, yang keenam ada Anissa Dia, yang ketujuh ada Yasmin Naila, yang ke-8 ada Lintang, yang ke-9 ada Vidante, yang ke-10 Ivai Yananda Saradi. Selanjutnya, next. Berikut merupakan isi laporan dari kelompok 4. Yang pertama terdapat pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Pada bab yang kedua ada isi, yaitu ada tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan bab yang terakhir yaitu penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Ruang komputer merupakan salah satu ruangan khusus yang terdapat pada Departemen Teknik Industri di Universitas Brawijaya. Setiap ruangan tentu memiliki risiko terjadinya suatu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak dapat dihindari tetapi dapat diminimalisir. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kesalahan manusia maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat faktor lingkungan, prosedur kerja yang belum matang, stasiun kerja yang tidak aman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi bahaya dan risiko pada Laboratorium Komputer Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya menggunakan metode HIRARC. Baik, berikutnya identifikasi masalah. Yang pertama itu ada kondisi bangunan ruangan yang berpotensi atau beresiko menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja berupa kebakaran di ruang komputer teknik industri FTUB. Yang kedua, peletakan dan penyimpanan komponen dan atau peralatan yang berpotensi atau beresiko menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja berupa kebakaran di ruang komputer teknik industri FTUB. Yang ketiga, pentingnya evaluasi terkait pengamanan bahaya dan penerapan K3 kebakaran pada ruangan komputer teknik industri FTUB. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada ruang komputer teknik industri FTUB. Yang selanjutnya, yang kedua, apakah penerapan K3 di ruang komputer teknik industri FTUB saat ini sudah efektif dalam mencegah risiko terjadinya kebakaran? Selanjutnya, yang ketiga, apakah penerapan K3 di ruang komputer teknik industri FTUB sudah sesuai dengan keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 2002? Yang keempat, bagaimana rekomendasi yang seharusnya diberikan berdasarkan hasil analisa dengan metode HIRARC pada ruang komputer teknik industri FTUB? Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada makalah kali ini, yang pertama itu dapat mengetahui penerapan K3 di ruang komputer teknik industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Yang kedua, dapat mengetahui keefektifan penerapan K3 di ruang komputer teknik industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dalam mencegah risiko terjadi kebakaran. Selanjutnya, untuk tujuan yang ketiga itu dapat mengetahui kesesuaian antara penerapan prosedur K3 yang diterapkan di ruang komputer teknik industri FTUB dengan keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 2002.
Selanjutnya untuk tujuan nomor 4 itu dapat mengetahui rekomendasi yang harus diberikan pada ruang komputer teknik industri FTUB berdasarkan hasil analisa dengan metode HIRARS. Adapun manfaat pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, terutama terkait kecelakaan kerja berupa kebakaran. Yang kedua, mampu menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi di bidang kesehatan dan keselamatan kerja terkait kecelakaan kerja berupa kebakaran. Selanjutnya, untuk manfaat bagi instansi, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, terutama terkait kecelakaan kerja berupa kebakaran dalam lingkungan instansi. Yang kedua, sebagai masukan dalam penelitian kesehatan dan keselamatan kerja terkait kecelakaan berupa kebakaran serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga, sebagai bentuk kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada instansi dalam kesehatan dan keselamatan kerja, terutama terkait kesehatan dan keselamatan kerja berupa kebakaran. Kemudian manfaat bagi pembaca, yang pertama sebagai sumber referensi dan informasi bagi pembaca supaya mengetahui dan lebih memahami bentuk antisipasi dan pencegahan apabila terjadi kecelakaan kerja berupa kebakaran di ruangan komputer. Selanjutnya, bab 2, terdapat tinjauan teoritis, yaitu pengertian keselamatan kesehatan kerja, lalu pengertian potensi bahaya. Selanjutnya untuk tinjauan empiris ini itu didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain terkait topik yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pada penelitian kali ini kami menggunakan acuan jurnal yang pertama itu identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk mengendalikan risiko bahaya di UPT Laboratorium Terpadu Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Lalu juga jurnal kedua yaitu analisis potensi bahaya serta rekomendasi perbaikan dengan metode HAZOP. Lalu yang ketiga itu jurnal mengenai analisa potensi bahaya dan risiko kegiatan bongkar muat di Pelabuhan PT Sarana Citranusa Kabil dengan metode HIRARS. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahaya adalah yang mungkin mendatangkan kecelakaan, bisa dalam bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya. Selanjutnya ada potensi bahaya. Menurut Tarwaka 2008 adalah potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang C1 atau internal use berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Selanjutnya tinjauan empiris, yaitu penelitian ini membahas tentang ketiga dalam mencegah terjadinya risiko kebakaran dengan melakukan analisis terhadap risiko pada ruang komputer dan industri FTUB menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control atau HIRARS. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan observasi ke ruang komputer teknik industri FTUB untuk menganalisa bahaya untuk menentukan besarnya risiko yang dapat menyebabkan kebakaran pada ruang komputer teknik industri FTUB. Setelah itu akan dilakukan evaluasi yang akan menghasilkan rekomendasi perbaikan workstation. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian. Jadi pada metodologi penelitian ini, metode yang akan kita gunakan yaitu HIRARS sendiri atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Nah, kita memakai metode HIRARS ini karena mencakup tahapan-tahapan untuk melakukan identifikasi nih, memberikan penilaian dan memberikan sarana mengenai tahapan-tahapan pengendalian risiko yang mungkin terjadi pada ruang komputer teknik industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Tahapan-tahapan utama evaluasi dengan metode HIRARS ini adalah identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Selanjutnya, untuk mengukur penilaian risiko dilakukan dengan dua parameter, yaitu peluang suatu kejadian atau likelihood dan dampak yang ditimbulkan atau konsekuen atau impact. Untuk di mana masing-masing itu memiliki nilai 1-5 dari yang terendah sampai ekstrim. Likelihood sendiri merupakan peluang yang dapat terjadi
menimbulkan risiko dampak bahaya yang sudah diidentifikasi. Sedangkan untuk consequence atau impact adalah pengukuran tingkat parahnya dampak yang dihasilkan. Peringkat risiko didapatkan dengan perkalian likelihood dan consequence, lalu risiko dapat diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi dari hasil perkalian tersebut. Yang bisa dilihat pada tabel yang telah dipresentasikan. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Di sini pada ruang komputer sendiri telah menerapkan beberapa penerapan K3 kebakaran, di antaranya dengan penyediaan alat pemadam api. Nah, untuk penyediaan alat pemadam api sendiri diletakkan pada sisi ruang, dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya. Kemudian yang kedua, tersedianya fire action display pada ruangan. Tidak jauh dari letak alat pemadam api, fire action display juga disiapkan sebagai petunjuk prosedur bagi human ketika terjebak kebakaran. Kemudian yang ketiga itu power line configuration. Jadi pada ruang komputer telah terdapat konfigurasi untuk power line yang ditujukan untuk menyimpan beberapa power line. Namun penggunanya sendiri belum bisa dimaksimalkan sehingga perlu dievaluasi. Kemudian dilakukan identifikasi bahaya dan risiko. Adapun pada ruang komputer teknik industri FTUB sendiri terdapat beberapa bahaya risiko yang teridentifikasi. Di antaranya, terdapat banyak kabel yang masih tergantung dan tidak tertata rapi sehingga menghalangi langkah jalan. Hal ini berisiko terhadap kebakaran akibat korsleting yang disebabkan oleh langkah yang tidak berhati-hati di antara kabel yang tergantung sehingga menginjak atau tersandung kabel. Bahaya lainnya yaitu langit-langit ruangan yang bocor saat turun hujan dan memiliki risiko mengalirkan air pada komponen-komponen elektronik. Dan risikonya kebakaran akibat korsleting disebabkan komponen basah karena air hujan yang dialirkan dari langit-langit yang bocor. Dan beberapa bahaya serta risiko yang ditampilkan pada layar. Ini bisa next. Nah, setelah dilakukan identifikasi terhadap bahaya dan risiko yang terdapat di ruang komputer, selanjutnya dilakukan penilaian dan pemeringkatan risiko. Nah, dari penilaian dan pemeringkatan ini didapatkan hasil, di antaranya beberapa peringkat risiko tinggi dan juga sedang. Contohnya untuk yang tinggi, di sini terdapat risiko kebakaran akibat korsleting yang disebabkan langkah yang tidak berhati-hati karena adanya kabel yang masih tergantung. Kemudian peringkat risiko tinggi lainnya juga terdapat pada kebakaran akibat korsleting yang disebabkan karena komponen elektronik basah terkena air hujan yang diakibatkan dari langit-langit bocor. Kemudian untuk yang sedang, salah satunya yaitu kebakaran akibat korsleting disebabkan stop kontak terbuka, memungkinkan benda asing masuk dan menyebabkan korsleting. Selanjutnya mengenai keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2002 yang berisi seluruh bangunan wajib melaksanakan dan merealisasikan ketentuan tentang pengamanan bahaya kebakaran, antara lain perencanaan proteksi kebakaran, layanan keselamatan, sistem proteksi aktif dan pasif. Kemudian ada rekomendasi dan pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Tidak dapat diterapkan karena sumber bahaya kebakaran yang berasal dari kabel tidak bisa dihilangkan. Yang kedua, substitusi. Mengganti material cat pelapis dinding dengan cat pelapis anti bocor. Penggantian material penyusun plafon untuk mencegah kebocoran air hujan. Yang ketiga, rekayasa. Pemberian ikat kabel, melakban kabel, atau memasukkan kabel dalam pipa paralon untuk mencegah seseorang tersandung kabel. Yang keempat, administratif. Tidak dapat diterapkan pada ruang komputer teknik industri FTUB. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri, tidak dapat diterapkan pada ruang komputer teknik industri FTUB. Next. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada ruang komputer teknik industri FTUB ini menunjukkan terdapat 6 sumber bahaya yang perlu diberikan pengendalian risiko. Dari hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko tersebut terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mengatasi 6 sumber bahaya, yaitu elimination, substitution, engineering control, administration, dan personal protective equipment. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan pada ruang komputer teknik
Teknik Industri FTUB ini adalah pengendalian substitution dan pengendalian engineering control. Kemudian ada pun beberapa saran yang dapat dilakukan untuk bakal ini adalah untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti dapat menggunakan metode analisis risiko bahaya lain selain metode hierarki. Yang kedua, untuk instansi teknik industri Universitas Brawijaya dapat meningkatkan intensitas pengurangan risiko kecelakaan kerja melalui berbagai program K3. Yang ketiga, untuk user laboratorium komputer teknik industri Universitas Brawijaya dapat mematuhi petunjuk penggunaan alat kerja yang benar dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Next. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok 4 dalam menyusun makalah ini. Next. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari kelompok aku ya, perwakilan kelompok aku. Oke, silakan. Jadi perkenalkan, saya Firdani Fajria dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya ingin menanyakan terkait metode proses identifikasi yang dilakukan. Jadi bagaimana cara dari kelompok 4 itu dalam mengidentifikasi bahaya di ruang komputer TI/FTUB? Makasih. Baik, mungkin untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Baik, mungkin saya izin bertanya. Baik, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rionaldi dari perwakilan kelompok 1. Yang saya ingin tanyakan adalah kenapa dari peneliti menggunakan metode hierarki dalam menentukan risiko bahaya kecelakaan dalam pembuatan makalah ini, dan kenapa tidak memakai metode lainnya. Sekian. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan pertama dari Firda. Cara mengidentifikasi masalah yang kami lakukan pada makalah ini itu dengan melakukan observasi ke ruang komputer teknik industri UB untuk menganalisa bahaya dan untuk menentukan besarnya risiko yang dapat menyebabkan kebakaran pada ruang komputer teknik industri FTUB. Jadi caranya itu dengan melakukan observasi ke ruang komputernya langsung. Dari Firda, apakah dapat diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rio ya di sini. Oke, kenapa kita memilih metode identifikasi hazard di sini? Karena pada metode identifikasi hazard di sini itu sudah mencakupi
tahapan-tahapan yang ingin kita identifikasikan gitu, meliputi identifikasi bahaya, yang bahaya ada di laboratorium itu, lalu ada penilaian risiko bahayanya juga, dan juga ada pengendalian resiko agar kita meminimalisir resiko. Nah, kenapa kita nggak memilih metode lain? Mungkin kita ambil contoh yang metode Hazoop ya di sini ya. Pada metode Hazoop di sini itu lebih menekankan mengenai sistem proses dari pabriknya sendiri, dan pada metode Hazoop ini lebih menekankan kesalahan manusia sendiri. Nah, di mana pada kebakaran ini tidak serta-merta hanya kesalahan manusia saja, karena kesalahan pada kebakaran ini itu tidak bisa diukur atau tidak bisa tidak bisa dihilangkan, tapi kita hanya bisa meminimalisir, dan tidak hanya fokus pada kesalahan manusia saja, tetapi juga bisa jadi kesalahan sistem ataupun kesalahan di luar jangkauan kami begitu. Apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih jawabannya. Oke, baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Karena dari teman-teman sudah memberikan pertanyaannya dan dari kelompok kami sudah menjawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.